gitu. Nah, selama PR itu belum diselesaikan, maka sebetulnya kita belum bisa untuk menyebut, beliau sebagai pahlawan nasional. Baik Mbak, mungkin ini Mbak pasti juga menyuarakan hal ini karena ini di pemberian gelar pahlawan nasional tahun ini kan mendapat sorotan. Karena ada Mhm. sejumlah penolakan dari kelompok masyarakat terkait dengan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Mbak Alisa. Ini tadi kami menerima Mhm. rilis sebagai bagian dari Gus Durian, ini termasuk yang menolaknya Mbak. Mhm. Bagaimana penjelasannya Mbak? Apakah alasannya, apakah itu menjadi alasan tidak hadir di istana hari ini Mbak? Kalau tidak hadir di istana, saya, dari sejak Gus Dur menjadi presiden, setiap tahun diundang untuk upacara 17-an belum pernah datang, Mbak. Karena saya memang tidak suka acara formal. Tidak Baik. suka acara formal, jadi lebih Mhm. karena itu ya. Mhm. Lalu kemudian yang kedua, tadi ya, bagaimana orang dihargai menjadi, pahlawan, itu karena integritas moral, karena, eee, apa namanya, kesediaan untuk, mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan integritas moral tersebut, dan yang ketiga adalah bagaimana, perjuangan tersebut itu adalah untuk, rakyat banyak, begitu. Nah, dari 3 hal ini dan sebetulnya ini ada dalam undang-undang juga terkait dengan pemberian, gelar pahlawan nasional, ini menurut kami ada banyak PR terkait, terkait dengan, Presiden Soeharto, begitu. Nah, selama PR itu belum diselesaikan, maka sebetulnya kita belum bisa untuk menyebut, beliau sebagai pahlawan nasional, begitu. Karena ada banyak pihak yang Eee, apa, mereka menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto, begitu, ya. Jadi itu dulu yang harus diklarifikasi, begitu. Gus Dur misalnya pada saat beliau menjadi presiden, beliau membuat Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Beliau selalu menyatakan bahwa kita harus, pada akhirnya kita akan memaafkan Pak Harto, tapi, harus melalui proses rekonsiliasi, kebenaran dan rekonsiliasi itu, gitu. Itu bahkan sudah dibentuk Mbak, timnya. Jadi komisinya itu sudah dibentuk, sudah dikirim ke Afrika Selatan untuk belajar dari Komisi Keadilan dan, Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi yang dibuat oleh Nelson Mandela pada saat mereka selesai dari, apa namanya, apartheid ya. Karena itu kan lukanya luar biasa di Afrika Selatan itu, gitu. Nah, Nelson Mandela itu membuat sebuah konsep pendekatan di mana semua pihak yang melakukan, pelanggaran HAM itu masuk dulu ke pengadilan. Setelah kemudian, dibuktikan dan mengakui, jadi kebenarannya itu sudah, muncul, maka semua keluarga korban juga diminta untuk memaafkan, gitu. Nah, itu membuat kemudian integrasinya jadi, masa fase sejarah itu selesai, gitu. Mhm. Yang korban tidak merasa dikhianati gitu, dan dihargai pengorbanannya gitu ya, keluarga korban itu dihargai bahwa mereka menjadi korban, tetapi juga pada saat yang sama mereka kemudian bisa menutup, bab itu kemudian maju ke, langkah yang lebih, eee progresif gitu, menuju kemajuan, negaranya, begitu. Nah, makanya sekarang, Afrika Selatan misalnya sudah di G20 begitu ya. Nah, ini kan kita belum selesai. Sayangnya Kebenaran dan Rekonsiliasi itu, waktu itu kemudian tidak dilanjutkan pada zaman Ibu Megawati, begitu ya. Jadi, memang akhirnya tidak ada proses pengungkapan kebenarannya. Nah, ketika proses pengungkapan kebenarannya ini tidak ada, sementara catatan dari pihak-pihak yang, menjadi korban, kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto, ini kan kemudian jadi luka-luka lama yang sebetulnya belum sepenuhnya, pulih itu, jadi meradang ya, Mbak, gitu, radang lagi gitu. Dan memang kita masih punya PR sih soal itu. Lebih ke sana ya kami, penolakannya itu, gitu. Lebih ke kriteria pahlawan nasional, itu Mmm. harusnya ditentukan lebih
lebih konsisten. Lalu kemudian yang kedua, kalau masih ada PR-PR, luka-luka sejarah itu dulu harus diselesaikan, begitu. Oke, baik. Jadi jangan sampai pemberian gelar pahlawan nasional ini justru menimbulkan konflik lainnya ya Mbak ya nanti ke depannya ya Mbak ya? Salah satunya begitu, kalau kita tidak terbiasa untuk menutup luka secara baik, luka sejarah bangsa secara baik, maka ke depan hal-hal itu akan berulang terus gitu, Mbak. Dan ini, lebih berbahaya. Barangkali hal-hal seperti ini kenapa terus berulang di Indonesia, ya karena kita tidak belajar, belum selesai nih kita belajarnya gitu. Kan kata orang bijak, apa namanya, sebuah pelajaran kehidupan itu akan berulang terus sampai kita memang mau berubah. Oke, baik, terima kasih Mbak Alisa obrolannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.